Balik lagi bareng gua Joh Juda. Kali ini gua mau ngomentarin satu gambar, ngebahas satu gambar ini. Mungkin lo pernah lihat kayak gini gambarnya. Buat yang ngedengerin gua dari podcast, gambarnya gua taruh di cover podcast gua. Tapi gua coba gambarkan, deskripsikan gambarnya kurang lebih seperti apa. Ini ada 3 baris burung, dari yang paling atas 1 burung, baris kedua ini ada 2-3 burung, lalu yang paling bawah yang paling banyak. Nah, yang paling bawah ini kepalanya penuh dengan pup, yang di atas pup dari yang di atasnya, begitu seterusnya. Nah, di caption dari gambar ini ditulis dari yang di bawah ini melihat ke atas, dan yang dia lihat adalah asshole. Semuanya adalah asshole atau lubang pantat. Sedangkan yang di atas melihat ke bawah berpikir atau berkata, ini semua di bawah gue ini shit semua nih, pup semua nih isinya. Nah, ini gambar yang lucu menurut gue, dan buat beberapa di antara kalian juga pasti ada yang ketawa dan bilang, wah bener banget nih gambar. Nah, cuma yang bilang bener banget ini ada 3 golongan orang, yaitu yang merasa diwakilkan situasinya, kondisinya dari gambar ini. Nah, buat orang-orang yang paling bawah, atau burung yang paling bawah, atau yang merasa adalah burung yang paling bawah, memang kalau melihat atasan, khususnya ketika berbicara mengenai organisasi di corporate atau di korporasi, pasti ngelihat bos-bosnya atau atasannya, ini asshole semua nih. Begitu juga sebaliknya, yang di atas, para manajer, bahkan owner ketika melihat timnya yang di bawah, ini shit semua nih, pup semua nih yang orang-orang di bawah gua. Nah, tapi dari gambar ini, menurut gua ada sesuatu yang menarik yang sebenarnya kita bisa ambil sebagai pembelajaran, sebagai alat introspeksi untuk masing-masing dari kita. Menarik karena walaupun ini mungkin lucu atau ini mewakilkan apa yang ada dalam isi hati kita, namun secara langsung juga menunjukkan apa yang mungkin atasan kita atau bawahan kita melihat mengenai diri kita. Dan di video ini, di podcast kali ini, gue akan bahas mengenai ini. Gue mulai dari yang paling bawah dulu nih, yang paling susah. Burung-burung yang ada di tingkatan paling bawah. Nah, kalau gue mungkin bilangnya nih sebagai entry level, entry man, orang-orang yang baru masuk kerja, orang-orang yang ada di posisi paling rendah dalam sebuah perusahaan. Nah, yang gue bisa sarankan adalah begini. Setiap entry level, apalagi kalau lu fresh graduate masuk dalam sebuah perusahaan, mau nggak mau memang yang lu kerjakan adalah hal-hal yang seperti ini. Ngebersihin pupnya atasan, kotorannya atasan, itu memang yang dilakukan. Nggak ada ceritanya ketika lu baru join pertama kali di sebuah perusahaan dengan masih lack of knowledge, lack of experience, lu langsung diberikan tanggung jawab pekerjaan yang besar yang sangat signifikan buat perusahaan tersebut. Itu tidak mungkin. Ya karena tadi, lu masih perlu untuk membuktikan diri, lu masih perlu banyak belajar. Jadi pasti lu akan mengerjakan pekerjaan yang rutin, yang mungkin remeh-temeh, bahkan ya tadi, ngebersihin kotoran atasan kalian. Nah, makanya yang gue bisa kasih nasihat di sini adalah pilih-pilih kotorannya. Di semua tempat, yang lu akan terima adalah kotoran, tapi lu bisa pilih dong kotoran mana yang jatuh di atas kepala lu. Makanya ini nasihat gua, dan sebenarnya ini adalah nasihat dari mantan bos gue yang pertama, bahwa ketika lu pertama kali mulai bekerja, yang lu pilih sebenarnya itu bukan pekerjaannya. Atau yang lu cari sebenarnya bukan pengalaman kerjanya. Namun yang lu harus cari adalah bos lu. Yang lu harus pilih dalam pekerjaan pertama lu adalah siapa yang akan jadi bos lu. Kenapa? Karena begini, bos pertama lu itu ya, yang akan menentukan bagaimana lu melihat dunia kerja. Bagaimana lu bekerja, bagaimana work ethic-nya lu, bagaimana lu akan membangun karir lu
karir path lu dalam profesionalisme. Jadi penting untuk mencari siapa yang akan menjadi bos lu. Apalagi dalam situasi saat ini, di mana pekerjaan itu sebenarnya ada di mana aja. Pengalaman kerja itu udah bisa didapat bahkan sebelum kita selesai sekolah. Namun yang tidak bisa kita dapat di mana saja itu adalah atasan. Atasan yang baik, atasan yang punya integritas, atasan yang bertanggung jawab, itu yang harus lu cari. Gue termasuk beruntung karena selama gue bekerja ya, atasan pertama gue, bos pertama gue bisa bilang bos pertama gue, itu adalah dosen gue sendiri. Jadi gue memang kagum dengan dosen ini dari semester awal, dari semester 3, sampai akhirnya dia jadi bos langsung gue. Dan bos kedua gue setelah gue pindah kerja, itu juga gue bisa bilang mentor gue, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, S1-nya double, S2-nya double, dia sekarang udah doktor, dosen juga di salah satu universitas swasta di Jakarta yang cukup dihormati. Dan dia juga menjalankan bisnisnya. Gue belajar banyak hal sebenarnya dalam organisasi, walaupun company-nya kecil ya. Dia itu yang punya uang, dia yang punya modal untuk membangun perusahaannya, namun dia sendiri masih terima gaji. Dan yang gue belajar, satu hal yang gue berkesan dari dia adalah dia belajar bagaimana memanage atau manajemen. Gue belajar di sini. Walaupun dia yang punya uang, walaupun dia bos satu-satunya, dan di kartu namanya dia adalah CEO, namun gaji yang dia terima, salary yang dia terima adalah level manager. Dan dia pernah bilang, kenapa? Ya karena memang di sini posisi gue saat ini. Jabatan gue ditentukan dari berapa banyak followers gue atau tim di bawah gue. Jadi gue nggak mungkin naruh diri sebagai CEO kalau misalnya di bawah gue belum ada yang menempati posisi VP mungkin, director mungkin, manager mungkin, dan tim-tim atau bagian-bagian dari sebuah departemen. Menurut gue itu make sense sih. Gue juga beruntung gue ada ketemu dengan salah satu bos gue yang gue pikir gue belajar satu hal yang mengenai ketepatan waktu, mengenai reporting, bagaimana sebenarnya bekerja di dunia profesional ya, nggak cuma sekedar textbook gitu loh. Gue belajar dari dia bahwa ternyata on time itu bukan sebuah mitos gitu loh, sesuatu yang sebenarnya bisa banget untuk dilakukan. Namun gue belajar dari dia, dan itu yang membentuk gue seperti saat ini. Jadi yang gue bisa sarankan ya untuk para fresh graduate ya, yang lu cari adalah bos lu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Proses interview. Ketika lu proses interview, itu nggak cuma perusahaan aja yang sedang screening calon talentnya untuk bergabung dalam sebuah perusahaan. Kita juga sebenarnya seharusnya kita gunakan kesempatan tersebut untuk bisa screening siapa sih yang akan nanti jadi bos kita, seperti apa sih lingkungan kerja di perusahaan tersebut. Ketika lu di-interview oleh interviewernya, lu coba lihat mereka dan lu lu tanya ke diri lu sendiri, lu mau nggak jadi orang seperti ini? Lu mau nggak jadi orang-orang yang ada dalam perusahaan ini? Karena begitu lu masuk ke dalam perusahaan ini, cepat atau lambat lu akan menjadi sama dengan orang-orang yang ada di dalam ini. Jadi penting untuk lu screening juga. Nah, biasanya interview pertama itu dilakukan oleh tim HR. Interview kedua itu biasanya oleh usernya. Nah, ini kesempatan lu untuk melihat seperti apa sih calon bos lu, seperti apa nanti environment lu, seperti apa nanti calon rekan kerja lu bisa lihat di sana. Gunakan kesempatan ini untuk bertanya. Nah, gue biasanya ketika gue interview talent, gue akan bertanya balik. Biasanya setelah gue selesai melakukan pertanyaan, gue akan tawarkan untuk dia nanya, ada nggak gantian kamu nih sekarang, ada nggak yang kamu mau tanyakan ke saya? Ekspektasi saya adalah si talent ini punya curiosity untuk bertanya apa aja ke gue. Mulai dari cara kerja, lingkungan kerja, nggak masalah juga sebenarnya menanyakan hobi gue dan lain-lain. Karena apa? Karena bukan cuma perusahaan yang sedang men-screening kamu
kamu pun sedang screening perusahaan. Yang kedua, gue akan membahas di burung yang tengah ini, middle level atau middleman. Nah, kebetulan gue waktu habis lihat gambar yang tadi, gue denger video dari Simon Sinek. Simon Sinek, dia pas lagi ngebahas mengenai middleman dan betapa pentingnya middleman ini. Dan waktu gue dengar, oh ya ini make sense banget ya. Karena begini, kadang mungkin lu punya pengalaman, mungkin berada di dalam organisasi ini sendiri, atau punya kenalan, atau lu melihat sendiri orang yang seorang leader yang jago banget, visioner, CEO di sebuah perusahaan yang besar, jago banget memimpin. Namun ketika dia keluar, dia jalankan startup dia sendiri, bisnis dia sendiri, usaha dia sendiri, idenya padahal brilliant. Namun ketika bisnis tersebut yang seharusnya mengalami trajectory atau take off, malah sebaliknya, melandai atau rata atau ya biasa-biasa aja, atau malah mungkin terjun bebas. Nah, ini problemnya di mana? Padahal orang bilang, wah dia di perusahaan sebelumnya jago loh, dia direktur di sana, dia memimpin dengan bagus atau tidak diragukan lagi. Problemnya biasanya sih adalah karena kurangnya berinvestasi, baik itu secara uang, secara waktu, pada middle level atau middleman. Kita tentu sepakat bahwa dalam tubuh, kepala itu penting. Kepala itu tempat di mana kita semua perintah dikeluarkan, memproses semua hal, semua organ tubuh bisa bergerak. Bahkan manusia bisa hidup dan tetap produktif, bahkan ketika dia kehilangan anggota tubuhnya seperti lengannya mungkin, kakinya mungkin, atau kedua lengan, dan bahkan kedua lengan dan kedua kaki. Namun, tentu kita setuju juga kalau sampai kita tidak punya batang otak atau tidak punya leher, walaupun otak kita hidup, kita sama saja dengan mati. Demikian halnya peran atau fungsi dari middleman ini atau middle level ini. Kenapa? Kenapa mereka penting? Karena begini, seorang leader, seorang business owner, mereka adalah orang-orang yang punya kegelisahan, yang mungkin ditaruh oleh Tuhan, sebuah kegelisahan dalam hati mereka untuk bisa melakukan sebuah perubahan. Sehingga dia terdorong, nggak bisa tidur, seolah-olah bahwa ini tujuan hidup dia. Sehingga dia putuskan untuk melakukan ini. Misi tersebut, visi tersebut lahir dari dia. Seorang middleman nggak punya hal seperti itu. Namun dia harus rangkul, harus embrace kegelisahan tadi, agar menjadi milik dia juga. Supaya dia bisa paham, apa sih sebenarnya diinginkan oleh atasannya atau oleh si owner. Bagaimana mereka itu bisa diyakinkan bahwa visi misi ini, visi menyelamatkan dunia ini adalah visi misi lu juga gitu loh. Nah, kenapa dia harus ngerangkul misi dan visi ini menjadi bagian dia atau milik dia? Agar dia dapat menerjemahkannya menjadi langkah-langkah yang taktis atau bahkan yang bisa dieksekusi dengan baik oleh tim di bawah dia. Dan di satu sisi, mereka harus paham juga bagaimana mengeksekusinya dengan baik. Karena mereka yang akan memantau itu day-to-day-nya pekerjaan di bawah agar ini bisa berjalan sesuai dengan goal, tujuan yang diinginkan. Bagaimana mereka memberikan delegasi, bagaimana mereka membangun timnya agar bisa berjalan sesuai dengan pace yang diinginkan. Dan ini nggak gampang. Di satu sisi juga, middleman ini sebenarnya adalah orang-orang yang dia sebenarnya yang paling bisa bersimpati karena dia tahu bagaimana atasan melihat bawahan, cara mereka melihat bawahan mereka, dan bagaimana sebenarnya bawahan melihat atasan karena mereka ada di tengah-tengah. Jadi ketika sebuah organisasi ini ya kehilangan middleman yang cakep atau tidak memiliki middleman yang cakep, akhirnya perusahaan ini yang bikin akhirnya middleman ini yang membuat akhirnya perusahaan nggak bisa take off dengan baik, sebuah organisasi tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, makanya untuk teman-teman yang tadi ada di paling bawah ya,
entry man ini, entry level, bersyukur kalau lu punya level manager yang manajer operasional atau manajer yang berada di tengah-tengah ini adalah manajer yang baik. Karena percayalah, seapes-apesnya pekerjaan yang lu terima ya, sebusuk-busuknya pekerjaan yang lu terima, atasan di atas lu itu udah menerima yang lebih busuk duluan dari yang di atas. Ya, jadi lu berbagi pup dengan atasan lu langsung. Makanya juga untuk para business owner, yang lu harus jaga sebenarnya itu adalah di level middleman ini. Lu cari orang yang cakep, investasikan waktu lu di sini, uang lu, tenaga lu, share hidup lu, mimpi lu secara intensional agar lu punya middleman atau middle manager yang solid. Yang terakhir, top level nih, orang-orang yang paling atas. Yang gue mau bilang ya sama kalian yang ada di level ini, ketika lu lihat ke bawah dan lu bilang, ah gila tim gue ini nggak bisa diandalkan, ah gila nih, shit semua nih, pup semua nih di bawah gue. Yang gue mau bilang, bro, itu pup lu bro. Jadi kalau lu lihat ya, tim di bawah lu nggak kompeten, atau kerjanya lambat, itu karena dia ngebersihin pupnya lu. Karena begini, kesalahan yang lu buat itu, walaupun kecil, itu sangat berdampak, sangat signifikan sekali terhadap bisnis. Kesalahan kecil yang lu bikin, salah tanda tangan misalnya ya, itu akan berdampak sangat besar. Yang ngeberesin ini kan tim yang di bawah lu. Jadi ketika lu melihat ke bawah dan lu ngerasa bahwa, wah ini penuh dengan komplainan terhadap tim lu mungkin harus introspeksi diri dulu bahwa, ini pupnya lu juga gitu loh. Karena sebenarnya yang paling bisa, paling berkuasa, paling punya otoritas, paling punya pengaruh untuk memperbaiki sebuah culture atau cara kerja, productivity dalam sebuah perusahaan, ya tentu top management. Oke, jadi sebelum lu komplain terhadap tim lu, terhadap middleman lu, bahkan terhadap orang-orang di bawah lu, coba cek kembali apa yang lu makan sih sebenarnya. Kalau lu makan junk food, kalau lu makan kotoran, makanan-makanan yang tidak sehat, tentu yang lu keluarkan adalah hal-hal yang nggak sehat juga ke bawah. Kalau lu mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, lu punya atmosfer yang positif tentunya, tentu yang lu keluarkan ke bawah, walaupun sama-sama pup ya, tapi pup lu akan jauh-jauh lebih baik. Nah, tapi itu bisa jadi introspeksi untuk kita semua, dan gambar ini masih tetap lucu ya sampai sekarang. Ketika gue lihat lagi, gue masih tetap ketawa aja nih melihat gambar ini. Nah, tapi itu kan pendapat gue ya. Kalian sendiri gimana waktu melihat gambar ini? Ada nggak yang kalian pikirkan yang mungkin berbeda dengan yang gue sampaikan? Kita yuk sharing sama-sama, bahas sama-sama di komen. Thank you guys.